kita mengetahui bahwa banyak sekali jenis persoalan mekanika yang dapat diselesaikan dengan langsung menerapkan hukum 2 Newton. Tetapi perlu diketahui bahwa terdapat persoalan-persoalan lain yang sangat sulit diselesaikan kalau kita langsung menerapkan hukum 2 Newton tersebut. Oleh sebab itu, kita perlu mengembangkan metode baru untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Di video ini, kita akan membahas konsep tentang usaha dan energi kinetik. Dan nantinya kita akan melihat bahwa penggunaan konsep tentang usaha dan energi kinetik dapat dijadikan sebagai metode alternatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mekanika. Kita mengetahui bahwa hukum 2 Newton mengatakan gaya total yang bekerja pada sebuah benda sama dengan massa benda tersebut dikalikan dengan percepatan benda tersebut. Karena percepatan adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu, yaitu dv per dt, maka hukum 2 Newton ini juga dapat ditulis menjadi F total sama dengan M dikalikan dengan dv per dt. Kalau kedua ruas persamaan ini kita dotkan dengan V dan kemudian kita integralkan terhadap waktu, maka dapat dituliskan bahwa integral dari T1 sampai T2 dari F total dot V dt ini sama dengan integral dari T1 sampai T2 dari M dv per dt dot V dt. Kemudian perlu diketahui bahwa berdasarkan aturan turunan untuk perkalian dua buah fungsi, dapat dituliskan bahwa kalau vektor V didotkan dengan vektor V, maka turunan dari V dot V ini, yaitu d per dt dari V dot V, ini sama dengan turunan V ini didotkan dengan V ini, yaitu dv per dt dot V. Kemudian ini ditambahkan dengan V ini didotkan dengan turunan V ini, yaitu V dot dv per dt. Kemudian, berdasarkan definisi perkalian titik, dapat dituliskan bahwa vektor V dot vektor V ini sama dengan besar vektor V ini dikalikan dengan besar vektor V ini. Kemudian ini dikalikan dengan cos theta, di mana theta adalah sudut yang diapit oleh kedua vektor ini. Dan karena kedua vektor ini merupakan vektor yang sama, maka sudut yang diapit oleh kedua vektor ini sama dengan 0. Sehingga ini berarti cos theta ini sama dengan cos 0 dan cos 0 sama dengan 1. Dengan demikian, ini sama dengan besar vektor V dikalikan dengan besar vektor V, dan ini sama dengan besar vektor V kuadrat. Atau kita juga bisa menuliskan bahwa V dot V sama dengan V kuadrat, di mana V ini juga merupakan besar kecepatan. Dengan mensubstitusikan persamaan ini ke persamaan ini, maka persamaan ini menjadi d per dt dari V kuadrat. Ini sama dengan ini. Dan karena sifat komutatif berlaku pada perkalian titik, maka ini juga sama dengan 2 dikalikan dengan dv per dt dot V. Atau persamaan ini juga dapat ditulis menjadi setengah d per dt dari V kuadrat sama dengan dv per dt dot V. Selanjutnya, dengan mensubstitusikan persamaan ini ke persamaan ini, maka persamaan ini menjadi integral dari T1 sampai T2 dari F total dot V dt ini sama dengan integral dari T1 sampai T2 dari M dikalikan dengan ini, dan karena ini sama dengan ini, maka ini dapat ditulis menjadi setengah d per dt dari V kuadrat dt.
Kemudian, karena setengah dan M ini merupakan konstanta, maka keduanya dapat kita keluarkan dari tanda integral, sehingga persamaan ini menjadi integral dari T1 sampai T2 dari F total dot V dt ini sama dengan setengah M dikalikan dengan integral dari T1 sampai T2 dari D per dt dari V kuadrat dt. D per dt dari V kuadrat adalah turunan dari V kuadrat dan integral dari turunan V kuadrat tentu sama dengan V kuadrat, sehingga ini juga sama dengan setengah M dikalikan dengan V kuadrat dari T1 sampai T2. Dan ini sama dengan setengah M dikalikan dengan V2 kuadrat dikurangkan dengan V1 kuadrat. V2 adalah besar kecepatan pada saat T2 dan V1 adalah besar kecepatan pada saat T1. Dengan demikian, integral dari T1 sampai T2 dari F total dot V dt ini sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangkan dengan setengah M V1 kuadrat. Kemudian, dengan mendefinisikan usaha yang dilakukan oleh gaya F ke sebuah benda dari T1 sampai T2 sebagai W, di mana W sama dengan integral dari T1 sampai T2 dari F dot V dt, maka ini berarti ruas kiri ini merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya total ini. Kemudian, dengan mendefinisikan energi kinetik dari sebuah benda bermassa M yang bergerak dengan kecepatan V sebagai K, di mana K sama dengan setengah mv kuadrat, maka ini berarti suku ini merupakan energi kinetik benda pada saat T2, dan suku ini merupakan energi kinetik benda pada saat T1. Dengan demikian, dengan notasi yang lebih sederhana, persamaan ini dapat ditulis menjadi W total sama dengan K2 dikurangkan dengan K1. W total adalah usaha yang dilakukan oleh gaya total dari T1 sampai T2, kemudian K2 adalah energi kinetik pada saat T2, dan K1 adalah energi kinetik pada saat T1. Dan persamaan ini disebut sebagai persamaan prinsip usaha dan energi kinetik. Prinsip usaha dan energi kinetik mengatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya total ke sebuah benda dari T1 sampai T2 sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut dari T1 sampai T2. Kemudian, perlu diketahui bahwa karena V sama dengan dr per dt, dan ini berarti V dt sama dengan dr, maka di kebanyakan buku teks mekanika, rumusan usaha ini juga ditulis dalam bentuk W sama dengan integral dari R1 sampai R2 dari F dot dr.